Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasim Tuanlono dari NPM 97. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik 1 dan topik 2, topik 3 mengenai gastrointestinal, kardiovaskular dan juga sistem limfatik. Jadi yang pertama ada gastrointestinal tract, di mana terdapat palatoglossal arch pada bagian depannya. Lalu palatin arch di bagian belakangnya, dan di tengah arch tersebut ada palatin tonsil. Lalu pada pembatas 2/3 anterior lidah dengan 1/3 posterior lidah adalah sulcus terminalis. Lalu ada salivary gland. Yang pertama ada parotid gland yang dipersarafi oleh nervus 9 glossopharyngeal yang bersinapsis di otic ganglion dan numpang di auriculotemporal nerve dari nerve mandibular. Lalu parotik duct-nya akan menembus buccinator dan juga bermuara di rongga mulut setinggi gigi M2 atau molar 2. Lalu selanjutnya ada submandibular gland yang bentuknya memiliki lipatan dan juga memanjang, bermuara di bawah lidah yaitu pada sublingual carousel dan dipersarafi oleh nervus facial melalui cabang korda timpani. Selanjutnya ada sublingual gland yang memiliki ductus banyak dan ukurannya juga jauh lebih kecil. Nah, untuk pada lidah sendiri itu dia ada intrinsic muscle, di mana fungsinya untuk merubah bentuk lidah. Untuk muscle dari intrinsic ini terdapat superior longitudinal muscle, vertical muscle, transverse muscle, dan inferior longitudinal muscle yang diinervasi oleh nervus 12 atau hypoglossal. Sedangkan untuk extrinsic muscle-nya dia fungsinya untuk merubah posisi lidah. Jadi palatoglossisnya itu mengelevate lidah dan juga untuk memindahkan soft palate, menggerakkan. Lalu ada genioglossus yang untuk depressed atau depresi menekan lidah dan menjulurkan apex lidah, styoglossus untuk elevate retract dari lidah, dan juga untuk hyoglossus untuk menekan lidah. Dan juga dia diinervasi oleh nervus 12 atau hypoglossal, kecuali palatoglossus yang diinervasi oleh nervus 10. Untuk bagian 2/3 anterior lidahnya terdapat general sensory oleh nervus mandibular atau lingual nerve, dan juga untuk taste-nya dia diinervasi oleh nervus facial melalui korda timpani. Sedangkan 1/3 posteriornya untuk general sensory dan taste-nya diinervasi oleh nervus 9 atau glossopharyngeal. Selanjutnya ada heart palate. Untuk persarafannya ada greater palatine nerve, di mana dia akan keluar dari greater palatine foramen. Lalu ada greater palatine nerve ini akan menginervasi sebagian besar mukosa palatum. Ada juga lesser palatine nerve yang keluar dari lesser palatine foramen, dan lesser palatine nerve ini akan menginervasi mukosa soft palate, dan juga ada greater dan lesser palatine artery, dan heart palate kanan dan kiri dipisahkan oleh intermaxillary suture. Lalu terdapat rugae palatin yang berfungsi sebagai fonetik dan identifikasi forensik. Selanjutnya untuk soft palate itu dia bisa bergerak dan juga elevator palatini dan tensor palatininya menempel pada auditorium. Untuk otot-ototnya dia berkontribusi pada pembentukan dan pergerakan. Lalu ada tensor palatini, veli palatini dan elevator veli palatini ini, dan juga ada palatoglossus dan palatopharyngeus. Dan juga otot kelimanya yaitu musculus uvulae, dan otot-otot ini diinervasi oleh nervus vagus kecuali tensor veli palatini yang diinervasi oleh nervus mandibular. Selanjutnya ada faring, di mana faring ini merupakan muskulofacial half cylinder atau setengah tabung yang menghubungkan rongga hidung, mulut kepada laring dan juga esophagus yang merupakan jalur utama dari makanan dan juga udara. Dan pada perbatasannya itu dia ada choana, oropharyngeal isthmus, dan juga ada laryngoparing. Untuk pharyngeal cavity-nya pada anterior akan bertemu dengan 1/3 posterior lidah dan posterior aspect of the larynx, sedangkan pada dinding lateral nasopharynx akan bertemu dengan pharyngotympanic tubes dan tuba auditory, dan juga untuk lingual pharyngeal dan palatinosalnya dia berada di deep surface of the pharyngeal walls.
Selanjutnya ada cardiovascular system. Nah, cardiovascular system ini terdiri dari mediastinum, di mana mediastinum ini merupakan ruangan yang berada di daerah toraks di antara paru-paru yang memiliki ruangan yang cukup besar, dibagi menjadi beberapa ruangan, dan untuk transfer thoracic plane-nya ini dia membagi mediastinum menjadi superior dan juga inferior. Nah, inferior ini merupakan tempat jantung. Selanjutnya ada perikardium, di mana perikardium ini dia terletak pada middle mediastinum yang merupakan lapisan yang membungkus jantung. Nah, perikardium superior ini akan menyatu dengan tunica adventitia dari pembuluh darah besar, dan pembuluh darah besar ini merupakan brachiocephalic vein dan aortic arch, di mana perikardium inferior ini akan menyatu dengan central tendon of diaphragm. Selanjutnya untuk bagian jantung ada aliran darah. Nah, pada superior vena cava mendapatkan darah, dia mendapatkan darah yang tidak mengandung dari oksigen dari area kepala, dan upper limb dari vena cava dan thorax abdomen dan lower limb. Lalu darah itu akan masuk ke atrium dan ke ventrikal kanan, lalu akan keluar ke pulmonary trunk menuju paru-paru kanan dan kiri, lalu darah itu akan masuk ke left atrium dan left ventricle kiri. Setelah masuk ke paru-paru, darah yang tadinya tidak memiliki oksigen akan menjadi oxygenated blood, dan juga left ventricle-nya akan memompa darah yang keluar melalui arch of aorta, lalu ke bagian tubuh atas dan juga bagian bawah. Setelah itu darah kembali lagi masuk ke right atrium. Selanjutnya ada arteri dan cabang-cabangnya. Jadi terdapat pembuluh darah besar yang masuk ke atrium kanan, yaitu superior vena cava dan inferior vena cava. Lalu dia akan masuk sampai ke right ventricle, lalu keluar ke left pulmonary artery. Lalu dari left pulmonary artery ini, dia akan masuk ke right pulmonary dan juga masuk ke paru-paru. Setelah itu dia masuk ke pulmonary vein yang berwarna merah karena dia kaya akan oksigen. Lalu masuk ke left atrium, lalu ke left ventricle. Setelah itu dia keluar dari arch of aorta yang dibagi menjadi brachiocephalic trunk, left common carotid artery, dan left subclavian artery. Nah, left subclavian artery ini dia akan ke upper limb, sedangkan left common artery ini dia akan bagian ke leher dan kepala kiri, sedangkan brachiocephalic trunk ini dia akan terbagi menjadi dua, terdapat right subclavian artery ke upper bagian limb kanan, juga right common artery dia ke bagian leher dan kepala bagian kanan. Nah, selanjutnya ada sistem limfatik atau sistem limfoid. Nah, untuk sistem limfoid ini dia merupakan sebuah sistem organ pada makhluk hidup vertebrata dan terikat dengan sistem sirkulasi dan imut dan terdiri dari jaringan atau network limfatik. Untuk arterinya dia menyampaikan darah yang mengandung oksigen dan nutrien. Untuk venanya dia mengambil darah yang mengandung oksigen dan nutrien dibawa oleh vena ke jantung untuk diisi ulang. Lalu pada limfatik vesselnya ini dia membawa atau merupakan cairan yang tidak terbawa dari anastomosis kapiler antara arteri dan vena. Lalu kemudian dibawa lagi menjadi interstitial fluid. Lalu dibawa oleh kapiler limfatik yang memiliki katup, jadi hanya searah. Kemudian dia akan dibawa oleh pembuluh limfatiknya, lalu masuk ke nodus limfatik yang memiliki kapsul. Nah, setelah itu dia akan disaring dan akan dibawa lagi oleh pembuluh vena dan bermuara masuk ke jantung. Nah, cairan yang berwarna bening dan tidak berwarna ini disebut lim atau limfa, sedangkan cairan yang berasal dari usus halus berwarna putih, dia itu berbentuk seperti susu, dia mengandung kilomikron, disebut chile. Nah, pembuluh limfatik sebelum memasuki nodus limfatik disebut dengan aferen, sedangkan ketika keluar dari nodus limfatik disebut eferen. Untuk lymph nodes-nya ini dia terkonsentrasi di beberapa regio, merupakan struktur kecil dengan panjang 0,1 sampai 2,5 cm yang mengandung limfosit dan makrofag yang berfungsi untuk menyaring dan menangkap partikulat matter dan mendeteksi adanya zat asing, juga merupakan organ filtrasi, dan juga nodus limfatikus ini terkonsentrasi di beberapa regio sehingga mudah untuk palpasi, terutama di bagian ketiak atau aksila, area groin atau inguinal dan femoral, atau sekitar selangkangan, dan juga pada leher. Dan yang terakhir ada head and neck lymph nodes, di mana garis di bawah berwarna biru ini merupakan superficial nodes, sedangkan preauricular atau patelis ini dia berada dekat kelenjar parotid atau sebelum telinga, submental nodes dia berada di bawah dagu, submandibular nodes dia di bawah margin mandibula bagian posterior. Sedangkan
superficial lymph nodes itu merupakan iris di bawah berwarna merah, muaranya berbeda. Sedangkan omoid node ini depan dekat omoid, sedangkan jugular digastrik node ini dia di dekat digastrik dan dia dinamakan jugular karena dekat dengan jugular vein. Lalu di garis di bawahnya itu dia berwarna hijau merupakan superficial cervical nodes dan deep cervical nodes. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.